Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca ayat yang ke-20 ke-30 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Syekh Rahman As-Sa'di rahimahullah menyebutkan dalam tafsirnya, kata beliau, hadza syuru'un fi ibtida'i khalqi Adam alaihi salam abil bashar wa fadli. Ini adalah awal mula penciptaan Adam alaihi salam, bapaknya manusia, dan awal penyebutan tentang keutamaan beliau alaihi salatu wassalam. Wa inna Allah Ta'ala, kata beliau, hina arada khalqah, ketika Allah hendak menciptakan Adam alaihi salam, akhbaral malaikah bidzalik. Allah mengabarkan kepada malaikat tentang iradatullah untuk menciptakan Adam alaihi salam. Allah berfirman, wa idh qala rabbuka, dan id itu kata Ibnu rahimahullah, nahwiyun mengirab dengan maf'ul li fi'il mahdhuf, takdirnya udhkur idh qala, ingatlah tatkala Allah berfirman. Rabbuka, kaf di sini kembalinya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga rububiyah dalam kalimat ini rububiyah khassah. Ya, sudah kita tahu bahwasanya rububiyatullah ada dua, rububiyah 'ammah dan rububiyah khassah. Ini rububiyah khassah. Ingatlah ketika Rabbmu berkata lil malaikah, kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menjadikan di bumi khalifah, menciptakan di bumi khalifah. Qalu, maka para malaikat berkata, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wasfiku dima, apakah engkau akan menciptakan di bumi ini makhluk yang akan melakukan kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ini istifham dari malaikah lil istitla' wal isti'lam wa laysa lil i'tirab. Ini pertanyaan dari malaikat bukan untuk bentuk penentangan, tapi justru istitla' wal isti'lam, sebatas mereka ingin mengetahui, ingin ilmu tentang makhluk yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Syekh Rahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala berkata, kata beliau rahimahullahu ta'ala,
wa hadza bihasabi dhannihim. Ucapan malaikat ini itu sebatas prasangka mereka. Anal khalifatul maj'ula fil ardi sayuhdithu minhu dhalik atau sayahdithu minhu dhalik. Bahwasanya khalifah yang Allah ciptakan ini akan terjadi darinya perbuatan tadi, melakukan kerusakan, menumpahkan darah. Qala fanazzahul bari an dzalika wa aqdamu. Maka Allah pun subhanahu wa ta'ala bari mensucikan makhluk yang diciptakannya dari prasangka yang disangkakan oleh malaikat tadi. Wa aqdamu, ya, fanazzahu bari an dzalik, maka para malaikat pun mensucikan al-bari Allah dari adanya makhluk yang diciptakannya akan berbuat kerusakan tersebut. Wa aqdamuhu, dan mereka mengagungkannya. Wa akhbaru, dan mereka mengabarkan annahum qa'imuna bi ibadatillahi azza wa jalla, bahwa mereka para malaikat senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asyahid, ini saya sampaikan ucapan para malaikat, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima, kata Sayyidina Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa hadza bihasabi dhannihim. Ini adalah sebatas prasangka para malaikat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya aku lebih tahu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Saudara As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menerangkan, yakni kalamakum bihasabi madhanantum, ucapan kalian menyatakan ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima, ini sebatas prasangka saja. Wa ana 'alimun bil-zawahir was-sarair, adapun aku tahu perkara-perkara zahir dan perkara-perkara sarair, yang lahir terlihat dan yang tersembunyi, Allah mengetahuinya. Wa 'alamu anal khairal hasil bi khalqi hadzal khalifah ad'af ma fi ibni dzalik min asy-syarr. Aku lebih tahu bahwasanya kebaikan yang akan ada dengan diciptakannya makhluk ini, ada Adam alaihissalam, itu lebih berlipat-lipat ya dibandingkan kejelekan yang akan ada darinya. Kebaikan yang akan ada itu ad'afun ad'af, yang berlipat-lipat ganda dibandingkan kejelekan yang ada padanya. Falau lam yakun fi dzalik illa anna Allah ta'ala arada. Nah, beliau sebutkan sekarang beberapa khair yang kata beliau ad'af. Apa kebaikan-kebaikan yang ada dengan diciptakannya Adam alaihissalam? Di antaranya, kalaulah tidak ada kecuali yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala an yajtabiya minhumul anbiya was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Ini yang pertama, kebaikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala memilih di antara mereka turunan Adam alaihissalam para nabi, para siddiqin, para syuhada was-salihin. Yang kedua, di antara kebaikan yang kata beliau ad'af adalah walitadhhar ayatu lil khalqi, agar nampak tanda-tanda kekuasaan Allah kepada makhluk. Yang ketiga, wa yahsulu minal ubudiyat allati lam takun tahsul bidun khalqi hadza al khalifah. Akan ada peribadatan-peribadatan, ibadah-ibadah yang tidak mungkin terwujud kalau tidak ada makhluk ini, yaitu seperti jihad fisabilillah. Dengan adanya manusia diciptakannya Adam alaihissalam, ya, ada beberapa ibadah, di antaranya jihad, yang tidak akan ada kalau tidak ada Adam
dan turunannya. Yang keempat, waliyadhhara ma kamuna biqara'izil mukallafin min al-khair wasyarr bil imtihan. Yang keempat, agar nampak apa yang tersembunyi pada hati-hati para mukallaf, kebaikan yang ada pada hati mereka, kejelekan yang ada pada hati mereka akan terlihat, akan nampak dengan berbagai macam imtihan, ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, waliyatabayyana aduwwu min walihi wa hizbu min hizbihi. Dengan diciptakan Adam alaihissalam akan nampak siapa wali-wali Allah dan siapa musuh-musuh Allah, siapa hizbullah dan siapa hizbu asyaitan. Yang terakhir, kata beliau, waliyadhhara ma kauna fi nafsi iblis minasyarr. Dan dengan diciptakannya Adam alaihissalam nampak jelas apa yang tersembunyi, terpendam pada jiwa iblis dari kejelekan-kejelekan yang ada padanya. Di antaranya di ayat berikutnya, ketika disuruh sujud kepada Adam, dia membangkang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini mana? Ya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Iya, aku tahu apa yang tidak kalian ketahui, bahwasanya diciptakannya Adam alaihissalam itu akan ada dengannya kebaikan yang sangat banyak, ya, dibandingkan kejelekan yang kalian sangka. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah, di antara faedah ayat ini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala adalah isbatul qaul lillahi azza wa jalla, menetapkannya sifat qaul. Allah berkata, Allah berfirman, wa annahu biharfin wa sautin. Dan madhab salafus salih dari kalangan sahabat tabi'in wa immatul huda ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya firman Allah, ucapan Allah itu dengan huruf dan dengan suara. Ini membedakan ahlus sunnah dengan asy'ariyah, maturidiyah dan lainnya. Allah berfirman, Allah berbicara dengan suara, dengan huruf, dan didengar oleh makhluknya. Yang ketiga, yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, di antara faedah ini adalah annal malaikata dzawu uqul, bahwasanya malaikat itu di antara makhluk Allah yang memiliki akal. Dari mana diambil? Dari sisi annallaha ta'ala wajjaha ilaihim al-khitab, karena Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara mereka. Wa ajabu, dan mereka menjawab apa yang Allah sampaikan. Iya, Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Al-Qaul Mufid syarah kitab Tauhid, kata beliau rahimahullahu taala, yang menyatakan malaikat tidak berakal, dialah yang tidak punya akal. Orang-orang sesat yang menyatakan malaikat tidak punya akal, dialah yang pantas disebut tidak punya akal. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya menerangkan bagaimana malaikat taat kepada Allah, tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Allah mengajak bicara malaikat dan mereka menjawab. Ini menunjukkan malaikat memiliki akal. Di antara yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, bahwasanya Bani Adam alaihissalam yakhrufu ba'duhum ba'dan, sebagiannya meneruskan sebagian yang lain, penerus sebagian yang lain. Ini satu di antara tiga penafsiran dari makna ayat Allah Subhanahu wa taala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Di antara maknanya adalah yakhlufu ba'duhum ba'dha. Itu waqi'. Ya. Kata beliau, fatajidu man lahu mi'ah ma man lahu sanatun wahidah wa ma bainahuma. Ya. Ada yang sudah 100 tahun, ada yang baru lahir 1 tahun, ada yang usianya tengah-tengah itu. Iya, ketika yang 100 tahun meninggal dunia, terus bergantian yang 40 tahun tua dia meninggal dunia. Kemudian turun yang 1 tahun muda, bergantian terus. Yakhlufu ba'duhum ba'dan. Satu generasi menggantikan generasi berikutnya. Dan ini
kata beliau, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata beliau? Li'annan nas law man wulida baqiya la raqatil ardu bi barahuban. Kalau seandainya yang pertama lahir terus ada sampai akhir dunia, ini saya akan sempit bumi dengan sedemikian luasnya. Tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan makhluk ini bergantian. Yang satu meninggal dunia, datang generasi berikutnya. Yakhlufu ba'duhum ba'dha. Di antara faedah ini kata rahimahullahu taala qiyamul malaikah bi ibadatillah. Malaikat senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah ayat ini kata beliau rahimahullah, kita baca kata beliau, anna wasfal insan nafsahu bima fihi minal khair la ba'sa bihi idza kana al-maqsud mujarrad khabar dunal fahr. Seorang menyebutkan sifatnya, seorang menerangkan tentang keadaan dirinya yang baik, tidak mengapa kalau maksudnya semata-mata berita dan bukan dalam rangka berbangga-bangga. Dari mana diambil? Dari ucapan malaikat. Iya, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Padahal kami adalah senantiasa bertasbih kepadamu dengan memujimu dan mensucikan engkau. Ini malaikat menceritakan tentang keadaan mereka, menceritakan keadaan yang baik, semata-mata berita, bukan untuk fakhr, berbangga, tidak mengapa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kata beliau, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah sayyidnya waladi Adam, dan itu bukan untuk berbangga-bangga, semata-mata berita. Di antara yang menunjukkan ini juga adalah kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Bagaimana beliau cerita kepada putranya yang menuntun beliau ketika sudah tua, ketika sudah buta, tidak melihat, dituntun anaknya. Beliau cerita bagaimana keadaan beliau di boykot Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi awalnya beliau menyatakan, tidak pernah aku meninggalkan peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kecuali beliau ceritakan kisah yang terjadi di perang Tabuk. Menceritakan bagaimana keadaan beliau bersama Rasulullah untuk memberikan pelajaran kepada putranya. Sekali lagi, bukan untuk tafakhur, untuk berbangga, justru untuk memberikan semangat, dorongan semangat. Seperti ucapan sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Lau alimtu anna ahadan a'lama minni bil Qur'an la hartu ilaihi." Seandainya aku tahu ada orang lebih alim dariku tentang Al-Qur'an, aku akan berangkat belajar kepadanya. Ini kata para ulama kita bukan dalam rangka berbangga diri, tapi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu hendak menerangkan kepada murid-muridnya agar bersemangat mengambil ilmu dari beliau. Ini sekali lagi wasfal insan nafsah bima fihi minal khair la bas, tapi dengan catatan bukan untuk berbangga diri. Yang terakhir kata Syekh Utsaimin rahimahullah, ayat ini menunjukkan syiddatu ta'dhibil malaikah lillahi azza wajalla. Para malaikat adalah makhluk yang sangat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.